Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Diamita yang akan menemani sore Anda dalam program Live Travel Update edisi Sabtu 11 Februari 2023 hari ini. Dan seperti biasa kami sudah menyiapkan sejumlah informasi pastinya seputar wisata dan juga kuliner dari sejumlah wilayah di Indonesia. Tentunya Dea tidak sendiri, Tribuners, akan ada rekan-rekan kami di lapangan yang akan menginformasikan secara langsung untuk Anda. Dan inilah Live Travel Update selengkapnya. Kita menuju rekomendasi wisata dan kuliner pertama Tribuners di Jawa Tengah. Berkunjung ke Semarang belum lengkap rasanya jika Tribuners tidak mencicipi ragam kulinernya. Ada tempat makan siang di Semarang yang menarik, unik, dan lezat, yaitu mie ayam rumput yang wajib dicoba. Sajian mie ayam rumput berbeda dengan mie ayam pada umumnya. Mie ayam rumput ini diolah dengan bahan herbal dan bumbu yang diracik secara khusus. Lalu seperti apa testimoninya Tribuners? Kebetulan rekan kami, Huda, reporter dari Tribun Travel sudah mencicipinya dan akan menginformasikan untuk Anda. Silakan rekan. Ya, terima kasih dia di studio. Baik Tribuners, baru-baru ini Tribun Travel berkunjung ke kota Semarang dan mencicipi salah satu kuliner yang cukup lezat dan enak, yaitu ada mie ayam rumput. Di mana jika berkunjung ke kota Semarang belum lengkap rasanya jika Tribuners tidak mencicipi ragam kulinernya. Ada tempat makan siang di Semarang yang menarik, unik dan lezat, yaitu mie ayam rumput Tribuners. Sajian mie ayam rumput berbeda dengan mie ayam pada umumnya. Sebab mie ayam rumput ini diolah dengan bahan herbal dan diracik dengan bumbu yang secara khusus. Harga seporsi mie ayam rumput juga tak terlalu mahal Tribuners karena dibanderol dengan harga 9.000 saja. Nah, untuk harga itu 9.000, Tribuners sudah mendapatkan setengah porsi dan ada juga mie ayam rumput biasa dengan harga 10.000. Lalu ada juga mie ayam rumput full ayam ini dengan harga 15.000. Lalu ada mie ayam rumput bakso dan juga ada mie ayam rumput bakso dengan porsi penuh ini dibanderol dengan harga 20.000 saja. Namun ada yang menarik dari ayam rumput hijau atau yang ini lokasinya berada di kota Semarang, yaitu setiap hari Jumat di jam tertentu ini ada diskon 50% bagi yang berkunjung di jam-jam tertentu di hari Jumat ada diskon potongan hingga 50%. Seperti yang Tribun Travel kemarin atau baru-baru ini kunjungi, itu pemesan mie ayam rumput dengan harga 10.000 dan juga minumannya dengan harga 2.000 saja. Nah, untuk di jam-jam tertentu itu Tribun Travel dapat membelinya porsi mie ayam makan dan minum itu dengan harga 6.000 saja Tribun. Nah, ada juga promo menarik lainnya seperti bagi pengunjung yang bisa atau mengaji satu jus di tempat ini akan memperoleh makan mie ayam rumput dan minuman gratis. Tanya itu buat Tribuners yang puasa sunat, yaitu seperti puasa Senin dan Kamis, jika berkunjung ke mie ayam rumput ini juga ada akan mendapat makan dan minum secara gratis Tribuners. Untuk bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke mie ayam rumput, di lokasinya berada di Jalan Sugidono, nomor 44C Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan jam operasionalnya sendiri ini buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Baik Dea, terima kasih. Ini liputan atau uh, uh, liputan dari Kota Semarang, Tribun Travel, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Huda di Semarang. Selamat kembali beraktivitas. Masih di Jawa Tengah, Tribuners, mie ayam ongklok menjadi makanan khas Wonosobo yang harus dicoba saat Tribuners bertandang ke Wonosobo. Kuliner yang satu ini menjadi ikon kuliner Wonosobo yang memiliki cita rasa lezat dan juga nikmat. Mie ongklok Longkrang, salah satu tempat legendaris yang terkenal berlokasi di Jalan Pasukan Ronggolawa nomor 14 Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo. Menurut orang di sana dan juga Waluyo selaku pemilik mie ongklok Longkrang ini, tempat ini sudah ada sejak tahun 1975. Dan seperti apa cita rasanya Tribuners? Mie ongklok legendaris ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng. Ada rekan Imah Masito di sana. Silakan dengan informasi Anda rekan Imah.
kasih rekan Dea. Ya, seperti yang disampaikan tadi, salah satu makanan khas dari Kabupaten Wonosobo adalah mie ongklok. Mie ongklok merupakan salah satu kuliner yang sudah menjadi ikon dari Kabupaten Wonosobo. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Wonosobo tentunya tidak lengkap ketika belum mencicipi kuliner yang satu ini, yakni mie ongklok. Nah, salah satu tempat ini menjadi tempat yang legendaris di Kabupaten Wonosobo yang menyajikan mie ongklok, dan mungkin saja ini menjadi tempat tertua dari adanya mie ongklok di Kabupaten Wonosobo. Mie ongklok Longkrang, yakni berlokasi di Jalan Pasukan Ronggolawe nomor 14, Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, dan Kabupaten Wonosobo. Jadi mie ongklok Longkrang milik Pak Waluyo ini merupakan generasi kedua ya, yang mana ini sudah berdiri sejak tahun 1975 silam. Jadi sudah cukup lama sekali mie ongklok Longkrang ini berdiri, yang mana tempat ini memang sengaja tidak dirubah atau masih sama seperti dulu ketika berdiri, baik dari tempatnya yang tidak berukuran besar, yakni cukup sederhana, dan juga cita rasa dan juga bumbu-bumbu yang digunakan dari mie Longkrang ini masih menggunakan bumbu yang sama, sehingga ini menjadi keunggulan tersendiri bagi mie ongklok Longkrang di Wonosobo ini. Ya, Tribuners, nama ongklok sendiri merupakan penyebutan oleh masyarakat Wonosobo, yang mana cara membuat dari mie ongklok ini adalah menggunakan sebuah alat, yakni dari bambu. Jadi metode membuatnya ini mie dan juga sayuran direbus atau diongklok menggunakan alat yang terbuat dari bambu ini, sehingga masyarakat Wonosobo itu menyebutnya dengan mie ongklok. Ya, selain paling tua dan juga ramai, mie ongklok di Longkrang ini juga menjadi pertama di Wonosobo yang berhasil mengekspor mie ongkloknya sampai dengan ke negeri Belanda dan juga Australia. Dan juga tempat ini juga sudah mendapatkan rekomendasi dari website yang sudah terkenal juga di dunia, yang mana ini cocok sekali dikunjungi Tribuners untuk tahu bagaimana rasa dari mie ongklok yang sesungguhnya atau yang asli, tidak ada bahan-bahan yang masih terjaga hingga saat ini, yang mana memang ini sudah menjadi komitmen dari mie ongklok Longkrang ini untuk menjaga keasliannya dari mulai berdiri hingga sekarang menggunakan bumbu-bumbu yang masih sama seperti kecap, mie, dan juga bumbu-bumbu semuanya masih sama seperti ketika awal berdiri pada dahulu. Nah, mie ongklok Longkrang ini memiliki ciri khas. Memang kebanyakan mie ongklok ciri khasnya itu adalah kuah kental yang memiliki rasa gurih dan juga nikmat dan kuat juga rasanya. Jadi kunci atau ciri khasnya dari mie ongklok ini adalah menggunakan kuah kental, yang mana ini terbuat dari air parutan singkong yang orang sini juga ada yang menyebutnya dengan pati, sehingga teksturnya ini kental dan semakin nikmat ketika dicampurkan dengan mie ongklok dan juga sayur kucai. Ya, sayur kucai ini juga menjadi salah satu yang membedakan mie ongklok dengan yang lainnya. Sayuran kucai ini menjadi atau menambahkan kesegaran di dalam mie ongklok itu sendiri. Jadi mie ongklok Longkrang ini buka setiap hari, yakni dari pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam, dan tempat ini juga menjadi salah satu tempat teramai di Kabupaten Wonosobo yang menjual mie ongklok. Jadi mungkin ketika Tribuners ke sana harus bersabar untuk memesan seporsi dari mie ongklok ini. Jadi mie ongklok di sini satu porsinya itu akan lebih nikmat atau sangat perpaduan yang pas dengan dipadukan dengan tempe kemul, kemudian makanan geblek, kemudian juga sate, dan juga teh hangat Tambi yang memang sengaja diracik sendiri dari tempat mie ongklok ini, sehingga rasa tehnya di sana itu berbeda dari teh-teh yang pada umumnya. Jadi
harga satu porsi dari makanan mie ongklok ini cukup dengan harga Rp11.000 saja. Tribuners sudah bisa mencicipi nikmatnya dari mie ongklok khas dari Wonosobo, yakni salah satunya yang mie ongklok longkrang yang terkenal dengan kelezatannya juga menjadi makanan legendaris di Kabupaten Wonosobo. Begitu deh yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ima untuk informasi Anda dari Wonosobo. Selamat beraktivitas kembali. Kita bergeser ke Cilacap Tribuners. Selain terkenal akan kuliner seafoodnya, Cilacap sendiri juga memang terkenal akan kuliner ikan payau. Ada beberapa menu olahan ikan payau khas Cilacap yang dapat Tribuners cicipi ketika berkunjung ke kota bercahaya ini. Salah satu rekomendasi wisata kuliner khas Payau di Cilacap yang wajib dikunjungi, yakni ada warung Cigimbal Park yang berada di area wisata hutan mangrove Cigimbal Park, Cilacap. Di warung Cigimbal Park ini ada beberapa menu olahan ikan payau khas Cilacap yang bisa kita nikmati Tribuners. Dan apa saja menunya akan diinformasikan rekan kami dari Tribun Jateng, ada Pinky Anggraini di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners. Jadi memang Kabupaten Cilacap sendiri terkenal akan wisata kuliner seafoodnya ya Tribuners. Namun ternyata Cilacap juga terkenal akan wisata kuliner ikan payau. Jadi bagi Tribuners yang berkunjung ke Cilacap, ini harus mencoba kuliner ikan payau ya. Dan tentunya olahan ikan payau di Cilacap ini dapat kita temukan di beberapa tempat. Nah, salah satu rekomendasi tempat wisata kuliner olahan ikan payau di Cilacap yang sangat terkenal yaitu di warung Cigimbal Park yang berada di kawasan wisata hutan mangrove Cigimbal Park, Cilacap Utara. Di warung Cigimbal Park ini ada beberapa menu olahan ikan payau khas Cilacap yang dapat kita nikmati seperti pecak ikan kiper, pecak ikan belana, dan juga tenggeleng lombok hijau. Menurut pengelola Cigimbal Park, ikan-ikan payau tersebut yang ada di warung Cigimbal Park ini hanya bisa kita temui di sini karena memang menurut pengelola ikan-ikan itu hanya berasal dari kawasan Laguna Segara Anakan. Jadi ikan-ikan itu berasal dari tambak-tambak milik warga di sekitar Laguna Segara Anakan. Kemudian Tribuner selain ikan payau di warung Cigimbal Park ini juga menyediakan olahan ikan tawar dan ikan laut atau seafood. Dari ikan tawar sendiri ada olahan ikan mujair dan juga gurame. Kemudian olahan seafoodnya ada udang tepus dan juga kepiting. Adapun dari aneka olahan ikan yang kita temui di wisata Cigimbal Park ini yang menjadi andalan dan menjadi favorit pengunjung yaitu tentunya olahan ikan payau tadi seperti pecak ikan kiper, pecak ikan belana, dan juga tenggeleng lombok hijau. Seperti contoh ada menu pecak ikan belanak. Nah, dalam satu porsi ini biasanya kita akan mendapatkan dua ikan belanak yang sebelumnya digoreng dulu dan nanti akan disatukan dengan bumbu pecak khas Cilacap. Nah, jadi perpaduan lembut dari daging belanak ini akan beradu dengan bumbu pecak khas Cilacap yang kaya akan rempah deh ya. Dan tentunya ini akan semakin menggoyang lidah siapa saja yang mencicipinya. Kemudian perpaduan rasa pedas, manis, asin, dan asam dari bumbu pecak ini akan bercampur menjadi satu ketika kita menikmati pecak ikan belanak ini. Lebih nikmat lagi deh apabila pecak ikan belanak ini disajikan dengan sepiring nasi hangat begitu. Nah, untuk harga aneka olahan ikan di warung Cigimbal Park ini dibanderol mulai dari harga 17.000 sampai 50.000 per paketnya, Dea.
untuk proporsinya. Jadi ini termasuknya murah ya untuk semacam sekelas olahan seafood, karena memang mereka juga mengambil dari hasil tangkapan dari warga-warga sekitar dan juga hasil tambak di sekitar wisata Cigimbal Park. Nah, tentunya Dea, yang menjadi satu hal unik yang ada di warung Cigimbal Park ini, jadi warung-warung ini berada di atas Laguna Segara Anakan, berada di tepi Laguna Segara Anakan, dan warung ini mengambil di atasnya Dea. Jadi ketika kita makan di warung Cigimbal Park ini, kita dapat sekaligus menikmati suasana khas pesisir laut, Dea. Jadi kita dapat menikmati makanan sekaligus menikmati suasana di sana. Nah, kemudian ya, selagi menunggu pesanan kita matang, kita juga bisa berkeliling di kawasan wisata Cigimbal Park. Di sini kita dapat melihat bagaimana indahnya Laguna Segara Anakan, kita bisa melihat hutan mangrove di seberang, kemudian kita bisa melihat aktivitas para nelayan di tambak-tambak mereka, dan juga hilir mudik perahu nelayan di Laguna Segara Anakan. Selain itu Dea, tentunya wisata Cigimbal Park ini juga Instagramable ya. Jadi ini sangat cocok dikunjungi bagi para pengunjung yang memang menyukai foto, karena di sini setiap sudutnya memang Instagramable dan memiliki spot-spot foto yang bagus untuk diabadikan begitu. Dan dia selain itu warung Cigimbal Park ini ternyata buka setiap hari deh ya, yaitu mulai pukul 6 pagi sampai 6 sore. Jadi ketika kita makan di warung Cigimbal Park ini, kita bisa untuk sarapan, kemudian untuk makan siang maupun untuk makan sore. Jadi memang untuk warung Cigimbal Park ini bukannya satu hari full gitu. Adapun untuk lokasinya, warung Cigimbal Park ini berada di kawasan wisata hutan mangrove Cigimbal Park yang berada di Jalan Tancang di Kelurahan Tritikulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Demikian dia yang bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Pinky untuk informasi Anda. Selamat beraktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga sudah sempat langsung mewawancarai Marni, pemilik warung Cigimbal Park. Berikut liputannya. Untuk menu-menu di Cigimbal Park ini apa aja sih Bu, kalau boleh tahu? Ya, di sini menunya terutama ya ada pecak kiper, pecak belalang, ketenggeleng, cabai hijau. Hanya ada di sini nggih Bu ikan-ikan yang dijual di sini? Ikannya itu hanya bisa ditemui di laut sini, kalau secara alat kan juga rasanya juga lebih. Tribuners, rekomendasi kuliner satu ini kerap ludes dengan kurun waktu 1 jam, yakni kupat sayur Jasun Oke Robusta Pemalang Ikhlas, dan kini menjadi viral di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Menurut Jasun selaku pemilik, ramainya pembeli di tempatnya ini sudah mulai dirasakan lebih kurang 7 tahun lalu. Usaha yang sudah ditekuni lebih kurang 10 tahun ini rupanya memiliki ciri khas berbeda dengan kupat sayur lainnya, Tribuner. Sebab Jasun mengakui resep yang sudah diraciknya lebih unggul di cita rasa kuah yang gurih dan dikombinasikan dengan rasa asin yang dijelaskannya secara seimbang. Dan bagaimana dari rasa dari kupat sayur di sini, Tribuners, rekan kami, reporter Warta Kota, rekan Randy Rutama sudah mencicipinya dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Silakan rekan Randy. Ya, baik. Terima kasih rekan Dea dan selamat siang Tribuners. Ya, kupat sayur Jasun Oke Kopi Robusta yang terletak di Pondok Kopi, Jakarta Timur. Tempat ini berbeda dengan tempat-tempat lainnya karena tempat ini memiliki ciri khas atau cita rasa kuah yang gurih dan cukup terkenal dengan kegurihannya, yang dimana menjadi nilai lebih dari tempat ini dalam penjualannya. Hal tersebut dijelaskan oleh Jasun selaku pemilik dari tempat makan kupat sayur tersebut. Pantauan wartegpetalive.com di lokasi tepat pada hari Jumat malam
di mana Jasun juga menjelaskan tempatnya ini saking ramainya, walaupun buka mulai pukul jam 7 malam dan diperkirakan tutup jam 11 malam, namun tempat ini sudah mulai berdatangan sejak sekira pukul 7.30 atau setengah 8 malam. Dan menariknya tempat ini juga saking ramainya, tempat ini kerap tutup lebih dari jam target, yakni hanya buka lebih kurang 1 jam, mengingat antusias masyarakat atau pembeli yang datang ke lokasi ini membuat tempat ini menjadi ramai didatangi. Perlu diketahui, menurut Jasun, apabila Tribuners atau mungkin rekan-rekan lainnya yang ingin datang ke lokasi dianjurkan bisa lebih datang tepat waktu, karena mengingat hal tersebut kerap kali Jasun menutup warungnya sudah sekira pukul jam 8:30 atau buka lebih, maksud saya tutup hingga waktu beroperasional 1 jam saja. Ya, lokasi ini berlokasi di wilayah Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, persis di samping Apotik Nina atau Koramil Kecamatan Duren Sawit. Tempat ini sudah berdiri lebih kurang 10 tahun, yang dimana menurut pengakuan Jasun, dirinya sudah melewati banyak beragam waktu atau istilahnya panasan dan garam. Mengingat pada tahun 2003 lebih kurang pertama kali ia berbisnis, dirinya mengaku sempat tidak selaris saat ini. Saat itu juga dirinya hampir frustasi dan ingin menutup usahanya tersebut. Namun pada satu waktu ia berpikir dirinya tertarik untuk membuat salah satu inspirasi atau terobosan baru di usahanya tersebut. Sebelumnya, tempat ini buka pada pagi hari, yakni mulai jam 8 pagi hingga jam 11 siang. Namun, inspirasi tersebut timbul dari Jasun sendiri, ia ingin tampil beda dari tempat lain, mengingat kupat sayur di tempat lain buka pagi hari, dia ingin membukanya di malam hari. Hal tersebut tentunya efektif dan berhasil hingga saat ini, dibuktikan dengan lebih kurang 7 tahun setelah ia maksud saya lebih kurang 7 tahun sebelum waktu tahun 2023 ini, tempat itu sudah mulai didatangi atau ramai dikunjungi oleh masyarakat luas. Tidak hanya wilayah dari Jakarta Timur saja yang datang, namun terdapat dari Tangerang, Bogor, Depok, maupun luar Jakarta lainnya. Harganya pun juga bersahabat, yakni mulai dari Rp8.000 hingga Rp10.000 paling mahal. Mungkin itu saja rekan Dea yang bisa saya sampaikan terkait laporan perihal kupat sayur di Duren Sawit. Baik, terima kasih rekan Randy Rutama untuk informasi Anda. Selamat beraktivitas kembali. Dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Jasun, pemilik dari warung kupat sayur ini. Tahun kira-kira 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Dan memang dari dulu udah di sini aja. Betul. Khasnya khas ini ya, Pemalang Ikhlas ya. Oke. Bang, kalau boleh diceritain Bang ya, perjalanan dari awal pertama kali ngerintis secara singkat sampai saat ini tuh gimana Bang? Kok bisa sampai kepikiran jualan lontong sayur seperti ini Bang? Ya, dari awal mula ada yang ngidam, terus menjelang puasa juga buat pemutaran apa ya, waktu tadinya pagi coba malam gitu kan. Oke. Berarti dulu jualannya pagi kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Terus ada pelanggan yang ngidam. Beralih ke dari pelanggan yang ngidam. Awalnya. Pelanggannya sampai saat ini masih ada. Masih sering kesini Bang. Masih sering. Tribuners, Kota Tegal memiliki banyak sekali restoran yang menyajikan kuliner seafood yang enak dan juga lezat tentunya. Sehingga akan kurang afdol rasanya jika tidak mencicipi aneka kuliner makanan laut atau seafood jika ke daerah dengan julukan Kota Bahar ini.
Restoran yang paling terkenal dan selalu ramai adalah RM Dapur Tempo Dulu di Jalan Abdul Syukur Margadana, Kota Tegal. Restoran itu menjadi langganan para pejabat, baik pusat yang pernah datang antara lain ada Menko Polhukam Mahfud MD hingga Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Dan seperti apa Tribuners testimoni menikmati hidangan di sana? Kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Jateng, ada rekan Fajar Bahrudin Ahmad. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih Dea. Betul, jadi di Tegal ini memang dengan julukannya Kota Bahari memiliki banyak tempat makan kuliner seafood ya. Dan ini satu di antaranya adalah rumah makan Dapur Tempo Dulu. Ini sangat terkenal dengan keenakan dan kelezatannya. Nah, karena keenakan dan kelezatannya itu, jadi banyak sekali pejabat daerah ataupun pejabat dari pusat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat yang terkadang ketika mampir ke Tegal itu pasti datang ke RM Dapur Tempo Dulu ini. Nah, tadi seperti Menko Polhukam Mahfud MD, lalu ada Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, termasuk juga pendakwa kondang Gus Miftah itu sempat datang ke situ ya. Dan bahkan menurut pengakuan pemilik yang akrab disapa Bapak Dayat mengatakan bahwa Jenderal TNI Andika Perkasa ini terkadang masih sering memesan makanan-makanan seafood yang ada di situ. Nah, sebagai informasi, jadi restoran Dapur Tempo Dulu Margadana ini memang khusus menyajikan makanan-makanan dari olahan seafood. Lokasinya ada di Jalan Abdul Syukur, Kecamatan Margadana, Kota Tegal ya. Nah, jika dari Gapura Selamat Datang Kota Tegal yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes, ini jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, hanya sekira 4,5 km atau ditempuh sekitar 7 menit menggunakan kendaraan bermotor, sepeda motor, ataupun mobil. Nah, di sini mempunyai beragam menu, diantaranya ada menu kepiting, itu yang menjadi favorit, lalu ada beragam ikan bakar, ada ikan gurami, ikan kakap, ikan kerapu, ikan bawal ya, dan lalu ada juga udang dan berbagai jenis kerang-kerangan seperti itu. Dan menu favoritnya di sini adalah kepiting saus padang, kepiting goreng bawang putih, dan ikan gurami bakar madu. Dan kami pun sempat mencicipi di sana, di antaranya kepiting goreng bawang putih dan ikan gurami bakar madu, itu memang rasanya lezat, olahannya pun enak ya, dan memang termasuk juga bisa dikatakan higienis seperti itu, bersih. Dan harganya berdasarkan informasi yang kami dapat itu cukup terjangkau ya. Menu-menu lain itu mulai dari paling murah 15.000 sampai 70.000. Nah, khusus untuk menu kepiting, ini kan satu porsi ada 2 ekor kepiting, harganya sekitar 150 sampai 200.000 rupiah. Dan restoran ini pun buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Dan di sini juga bisa dijadikan tempat untuk rapat, tempat untuk meeting, reuni, bahkan acara pernikahan. Dan restoran ini pun sudah cukup lama ya, keberadaannya sudah ada 12 tahun. Tetapi yang di Margadana ini baru 4 tahun. Jadi rumah makan Dapur Tempo Dulu ini punya cabang juga yang lokasinya ada di Jalan AR Hakim Kota Tegal, tapi yang AR Hakim khusus untuk menu-menu tradisional seperti ayam bakar, ayam goreng, bebek bakar, bebek goreng, nasi goreng, dan sebagainya. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Fajar untuk informasi Anda. Selamat beraktivitas kembali. Tribuners, rekan kami juga sudah mewawancarai pelanggan dan juga chef di RM Dapur Tempo Dulu. Berikut liputannya. Di sini menyajikan produk seafood, terus masakan Indonesia juga. Spesial seafood ada kepiting, terus spesial kita juga ada punya ikan bakarnya yang enak, gurame bakar madu, ada ikan lautnya juga, kakap, abu. Sayurannya juga kita menyediakan kayak tumis raja sayur, capcay, cah kangkung, terus kita punya masakan yang beraneka
ragam sambelnya dari segi pecakan, ada pecak tauge, pecak terong, terus pecak tempe, nasi goreng kita juga sedia, mie goreng juga kita sedia. Yang mau datang ulang tahun kita bisa menyediakan mie goreng ulang tahunnya ada. Itu kita hanya nyicipin ikan bakar sama kangkung juga, sama tempe mendoan. Kita udah sering sih Pak. kesini. Untuk Selalu rasanya enak sih ya, selalu terus enak, kayak gurih, cocok. kayak pas Ya, gitu, terus cocok. sambalnya enak. Putra bungsu pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai yakni I Gusti Ngurah Alit Yuda berpulang di usia 76 tahun pada 12 Desember 2022 lalu. Dan pada hari Jumat 10 Februari 2023 kemarin, Tribuners telah sampai pada puncak Palebon Mendiang di daerah asalnya di Carangsari. Acara dimulai sejak pagi dengan melarang sungkan berbagai rangkaian upacara sebelum akhirnya dibawa ke sentra Carangsari. Dan seperti apa prosesi adat ini, Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Bali, ada rekan Putu Yunia Andriani yang akan menginformasikan. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan ya. Jadi betul sekali pada Jumat 7 Februari 2023 kemarin, keluarga besar Puri Carangsari telah melangsungkan upacara palebonan untuk putra ketiga dari pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai atas nama I Gusti Ngurah Alit Yuda. Beliau wafat sebelumnya pada 12 Desember 2022 lalu, namun karena harus menunggu beberapa perlengkapan atau sarana prasarana palebonan lengkap, maka dari itu palebonan baru bisa diberlangsungkan Jumat kemarin. Kami juga sempat memantau langsung di lokasi palebonan sendiri, memang sangat ramai karena putra ketiga dari pahlawan nasional ini juga merupakan tokoh di lingkungannya di desa Carangsari dan juga khususnya di Kabupaten Badung. Nah, untuk palebonan sendiri menunggu adanya Bade Naga yang dibuat langsung oleh Unagi dari Griya Kesiman. Acara sebelumnya dimulai setelah sejak pagi dengan melangsungkan beberapa rangkaian acara mulai dari persembahyangan dan lain-lain hingga akhirnya melangsungkan puncaknya di perarakan atau pembawaan jenazah menuju sedra atau kuburan Carangsari. Nah, kami juga sempat menemui putri ketiga dari almarhum yaitu I Gusti Ayu Agung Indatri Mafoida yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Badung. Di sini beliau sangat mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas seluruh partisipasi dari masyarakat yang memang tidak disangka-sangka sangat antusias dalam mendukung atau melaksanakan upacara palebonan ini. Dan sejauh pelaksanaan acara sendiri sudah berjalan dengan lancar dan keikutsertaan masyarakat itu sesuai dengan apa yang ia harapkan. Indah menuturkan dalam upacara pembawaan palebonan ini melalui diantaranya palebonan membawa wadah atau tempat pembakaran mayat, kemudian bade tumpang 9, dan juga anak tangga dari bade itu sendiri. Ini melibatkan dari bade yang tingginya ini tumpang 9 dan hampir mencapai ketinggian 20 meter, ini melibatkan 125 orang untuk setiap langkahnya. Dan di sini mereka melakukan estafet sebanyak 3 kali, sehingga kurang lebih untuk membawa bade sendiri dia membutuhkan masyarakat atau tenaga sejumlah 375 orang. Nah, belum lagi untuk wadahnya sendiri yang membutuhkan 60 orang di setiap estafetnya, sehingga kurang lebih juga total yang dibutuhkan adalah 180 orang. Dan juga di sana ada para pemuda-pemudi yang tergabung dalam sekegong atau sekebale ganjur, yaitu pemain musik tradisional yang memeriahkan perarakan atau pembawaan jenazah atau layon menuju setre. Di sana melibatkan kurang lebih 150 orang untuk setiap desa atau setiap banjar yang ada di Kecamatan Carangsari sendiri. Secara tidak langsung ini juga menjadi pertemuan hebat untuk masyarakat di sana, khususnya juga untuk masyarakat Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, yang bisa mempertemukan para pemuda-pemudi dan masyarakat dari seluruh Kabupaten Badung itu sendiri. Dan tidak hanya Kecamatan Petang, bantuan juga datang dari lintas kabupaten, diantaranya dari Kabupaten Bangli, yaitu oleh warga Catur, dan juga dari keluarga Puri Kelungkung. Ucapan terima kasih juga ia
ucapkan atau ia aturkan kepada teman-teman ayahandanya yang berkesempatan hadir. Terlihat hadir di sana ada dari Bupati Kabupaten Badung, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Badung, kemudian dari Wali Kota Denpasar dan beberapa pejabat asosiasi, organisasi, dan juga keluarga besar turis dan griya dari lintas kabupaten di seluruh Bali. Indah Trimafo mengatakan bahwa selama pelebonan ini tidak ada permintaan khusus dari ayahandanya karena memang sebelum meninggal beliau sempat mengalami sakit, bahkan pernah koma selama 3 hari sehingga tidak ada wejangan atau permintaan khusus untuk pelebonan ini sendiri. Namun beliau, Indah sebagai anak dari almarhum sudah melakukan pelebonan dengan maksimal sesuai dengan tata cara pelebonan di Puri Carangsari. Sehingga beliau pun juga merasa bahwa pelebonan ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ayahandanya sebagai wujud bakti dia sebagai keturunan dari pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Dan Indah Trimafo berharap segala upacara dapat berlangsung dengan lancar hingga nanti selesai dan juga berharap dari masyarakat untuk selalu mendoakan ayahandanya agar bisa mencapai tempat yang utama bersama Sang Pencipta. Anggota DPRD Badung ini juga berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang hadir dan beliau sangat terharu melihat turut serta keaktifan masyarakat dalam upacara pelebonan ini sendiri yang tidak hanya datang dari desa Carangsari tetapi juga melibatkan lintas desa dan lintas kabupaten. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa upacara juga telah selesai kemarin dengan dengan rangkaian upacara yaitu menuju ke Segara, tepatnya mengambil tempat di Pantai Matahari, daerah Sanur, Denpasar. Dan di sini dapat kami sampaikan juga ada terlihat Gubernur Bali, namun kami belum bisa bertemu apakah dia ikut sampai selesai atau tidak. Demikian mungkin informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Putu Yunia untuk informasi Anda. Dan Tribuners berikut ada keterangan dari putri ketiga I Gusti Ngurah Alit Yuda. Selengkapnya akan tampilkan. Hari ini tanggal 10 Februari, hari Jumat ya, kami melaksanakan plebon atau cremation untuk ayahanda kami tercinta, ajung saya I Gusti Ngurah Alit Yuda, putra bungsu dari pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Dan sekarang kita sampai di Setel Carangsari. Ya. Kenapa? Sejauh ini gimana pelaksanaannya? Sejauh ini lancar, cuaca juga cerah. Kepesertaan masyarakat yang kita harapkan juga bagus karena di dalam membawa naga kangnya dan badenya dan juga terajang tangganya itu kita membutuhkan 125 ditambah 60 dikali 3. Jadi sekitar hampir 1.000 ya, dan juga para sekebele ganjur gong itu jumlahnya 150 orang. Terus sekarang badai itu tingginya setinggi hampir 20 meter dan dibawa oleh 125 masyarakat. Dan estafet 3 kali itu tersebar dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Petang, tetapi utamanya adalah yang ada di Desa Carangsari. Dari Bali kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Ratusan wisatawan mancanegara mengunjungi 2 kampung adat di Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Rai Jua. 2 kampung adat ini yakni adalah Kampung Adat Hurati yang berada di Desa Keduru dan Kampung Adat Kujiratu yang berada di Desa Kujiratu. Wisatawan mancanegara yang berkunjung disambut dengan pemberian selendang khas tenunan Sabu, disertai dengan tarian khas Sabu. Dan untuk mengetahui negara mana saja Tribuners yang berkunjung dan apa saja aktivitasnya, kami sudah terhubung dengan reporter dari Pos Kupang, ada rekan Jevon Agripa Dupe di sana. Silakan dengan informasi Anda, rekan. Terima kasih rekan Dea. Saya reporter Jevon Agripa Dupe melaporkan dari Kabupaten Sabu Rai Jua terkait dengan kunjungan 113 wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kampung Adat Hurati dan juga Kampung Adat Kujiratu di Kecamatan Sabu Timur, Kabupaten Sabu Rai Jua. Adapun wisatawan tersebut merupakan wisatawan dari
Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan juga Serbia. Dengan jumlah terbanyak yaitu wisatawan dari Amerika Serikat berjumlah 101 orang. Adapun dalam penyambutannya, Charles Meok selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Saburai-Jua berharap lewat kunjungan tersebut dapat kedatangan wisatawan mancanegara maupun lokal lainnya. Hal tersebut disampaikan Charles. Charles juga berharap bahwa melalui perkunjungan tersebut dapat berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat, karena jika wisatawan-wisatawan tersebut lebih menetap 1-2 hari di Kabupaten Saburai-Jua. Menanggapi hal tersebut, Jens Jawa Gigi selaku tokoh masyarakat adat Burati menyampaikan bahwa dirinya berharap lewat perkunjungan yang ada ke depannya Kabupaten Saburai-Jua dapat memacu kunjungan dari wisatawan-wisatawan lainnya. Adapun dalam sambutan tersebut, para masyarakat adat menyambut dengan tari-tarian dan juga pakaian adat khas Sabu. Adapun nama tarian adatnya ialah tarian adat Ledo. Sekian dari saya, rekan. Baik, terima kasih rekan Jevon untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi seputar wisata selanjutnya, Tribuners. Jika ke Samarinda yang terletak di Kalimantan Timur, diketahui memang menawarkan banyak tempat wisata alam, rekreasi, sejarah, dan budaya, Tribuners. Nah, untuk kamu yang doyan traveling, maka tidak ada salahnya untuk mengunjungi kota ini meskipun liburan sendiri. Berikut ada rekomendasi sejumlah wisata ramah kantong buat Tribuners solo traveling di kota Samarinda. Rekomendasi tempat wisata hits pertama di Samarinda yang bisa dikunjungi yakni ada Mahakam Lampion Garden. Lokasinya berada di Jalan Slamet Riyadi nomor 75, Karang Asam Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur. Sesuai namanya, jika ke sana Tribuners bakal dimanjakan dengan berbagai macam bentuk lampion yang dipajang. Ada lampion berbentuk hewan, pepohonan, bunga, hingga miniatur. Jika sudah puas jalan-jalan dan merasa lapar, traveler juga nggak perlu khawatir. Mahakam Lampion Garden juga dilengkapi dengan tempat makanan dan juga wahana permainan anak yang menarik. Untuk jam buka tempat ini dibagi menjadi 2, mulai pukul 15 hingga 23 waktu Indonesia Tengah untuk weekdays dan juga pukul 15 hingga 24 waktu Indonesia Tengah untuk weekend. Untuk harga tiket masuk Mahakam Lampion Garden sangat terjangkau, cukup merogoh kocek Rp15.000 saja. Selanjutnya Tribuners bisa menikmati pesona Sungai Mahakam secara gratis di Mahakam Riverside Market. Lokasinya berada di Jalan Slamet Riyadi, Karang Asam Ilir, Sungai Kujang, Samarinda. Tepatnya memang masih berada di kawasan Mahakam Lampion Garden yang ini dibuka mulai pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Di sana pengunjung akan dimanjakan dengan puluhan tenan makanan dan minuman. Jadi, Tribuners bisa mencoba sensasi makanan khas Samarinda dengan pemandangan indah di Mahakam Riverside Market. Terakhir, buat traveler yang suka trekking, Bukit Steling di Selili, Samarinda Ilir, Samarinda bisa menjadi pilihan. Tempat wisata alami ini sudah terkenal akan pesona alam memesona yang bisa dinikmati sepanjang hari alias buka selama 24 jam. Dari Bukit Steling, Tribuners bisa menyaksikan keindahan kota Samarinda dari ketinggian secara gratis. Bukit Steling pun menjadi andalan wisatawan untuk dikunjungi saat malam atau sunset tiba. Dari atas bukit akan terlihat indahnya warna-warni lampu pijar, jembatan, atau kelip cahaya lampu bangunan yang berada di kejauhan. Tribuners, selain Ranu Kumbolo di kawasan Taman Nasional Semeru, Ranu Regulo juga masih menjadi hidden gem yang wajib dikunjungi. Destinasi di Lumajang, Jawa Timur ini cocok bagi Tribuners yang ingin berkemah di alam dengan pemandangan danau dan hutan. Ranu Kumbolo memang lebih populer di kalangan pendaki dan sering dijadikan area berkemah. Namun, jangan salah, Ranu Regulo tak kalah menakjubkan dan minim pengunjung sehingga kegiatan berwisata terasa lebih menyenangkan. Saking sepinya di Ranu Regulo sendiri hanya terdengar suara burung hingga serangga.
Meskipun berada di ketinggian 2.100 meter di atas permukaan laut, tidak sulit untuk mencapai Ranu Regulo. Jika Tribuners bertolak dari kota Lumajang, hanya membutuhkan waktu sekira 1 jam perjalanan dengan jarak tempuh 30 km. Lebih seru lagi jika menaiki motor sehingga traveler dapat menikmati udara segar khas pegunungan. Ranu Regulo adalah danau alami dengan warna air biru kehijauan yang hanya seluas kurang dari 1 hektar. Tribuners direkomendasikan mengunjungi tempat ini saat matahari terbit karena kecantikan alamnya akan berlipat ganda. Jika berkemah di Ranu Regulo, suhu rata-rata nanti yang akan dirasakan Tribuners sekira 10 derajat Celcius dan bisa turun hingga minus 4 derajat Celcius. Jadi, Tribuners disarankan untuk tidak berenang di danau karena terlalu dingin. Area berkemah di Ranu Regulo sudah menyediakan kamar mandi untuk bilas. Di Ranupani juga terdapat tempat penyewaan tenda dan peralatan berkemah di dekat Ranu Regulo. Jika malas mendirikan tenda, traveler juga bisa menginap saja di pondok-pondok penginapan di desa Ranupani di dekatnya. Sementara itu, waktu terbaik mengunjungi Ranu Regulo adalah saat musim kemarau. Untuk berkunjung ke Ranu Regulo, para wisatawan bisa menentukan waktunya sendiri. Contohnya, jika Tribuners hanya ingin merasakan suasana, maka disarankan datang sebelum sore hari. Sedangkan untuk yang mau berkemah atau menikmati suasana danau di malam hari, maka disarankan datang saat sore maupun malam hari. Ranu Regulo sendiri buka selama 24 jam dengan tiket masuk Rp29.000 untuk hari Senin hingga Jumat atau Rp34.000 hari Sabtu hingga Minggu atau hari libur nasional. Serta untuk tiket parkir mobil, yakni senilai Rp10.000 dan motor Rp5.000 yang semuanya dibayar di lokasi wisata. Tribuners, coffee shop atau kedai kopi semakin menjamur dan jadi pilihan untuk nongkrong anak muda tak terkecuali di Malang, Jawa Timur. Tapi untuk Tribuners yang tidak bisa minum kopi atau pencinta teh bisa tetap menikmati minuman favorit di kedai Honje. Cafe ini merupakan kedai teh yang mampu bertahan dalam gempuran coffee shop di Kota Malang. Berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma nomor 5, Kecamatan Lowok Waru, Honje bisa jadi pilihan pencinta teh ketika berkunjung ke Malang. Untuk lokasinya memang tidak tepat berada di pinggir jalan, melainkan Tribuners harus masuk ke kawasan perumahan warga. Honje menyajikan banyak varian teh yang berasal dari petani lokal Indonesia. Kafe ini berkonsep vintage di rumah mungil yang di dalamnya terdapat kursi kayu, gitar, lukisan, buku, dan beberapa kucing yang berkeliaran. Honje bisa jadi sangat cocok bagi kamu yang sedang rindu dengan suasana rumah nenek. Di samping kafe dikelilingi oleh tanaman hijau yang sejuk dan nyaman. Dan karena merupakan tea shop, tentu saja Honje menyajikan berbagai macam pilihan daun teh kering dari berbagai daerah. Kedai ini punya menu signature yang dapat dicoba, salah satunya yakni menu bernama Honje 1 karena merupakan tea blend pertama dari Honje sendiri. Menu signature ini terdiri dari daun black tea dan chamomile, diseduh dengan memperhatikan air serta suhu. Sementara untuk signature menu lainnya terdapat Anjawangi, Batari, Cahyaning, Kamila, Rahasia, Runa Matahari, Sukmawati, dan Wungu Ayu Bumi. Selain teh dalam bentuk daun kering, ada juga model teh celup yang bisa dicoba. Jika masih bingung ingin menyeduh teh yang mana, Tribuners bisa bertanya kepada pemilik. Pengunjung juga bisa meminta izin mencium langsung keharuman dari daun teh kering yang akan menggugah selera untuk menyeduhnya. Selain berkunjung ke tea house-nya, kamu juga bisa membeli racikan teh dari toko Honje. Ada berbagai macam jenis teh, seperti Pusparona, Maharsi, dan Rosella Ungu. Untuk harga teh di Honje sendiri berkisar Rp8.000 hingga Rp17.000. Sedangkan racikan tea blend dari toko Honje sekira Rp4.000 hingga Rp34.000 saja.
Tribuners yang sedang berada di Yogyakarta rasanya belum lengkap kalau tidak mampir ke wisata Ledok Sambi. Wisata alam ini yang ada di kaki Gunung Merapi menjadi incaran keluarga yang ingin healing sambil berpiknik. Ledok Sambi Kaliurang berlokasi di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Desa Sambi, Jalan Kaliurang kilometer 19,2, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Wisata ini memiliki pemandangan yang indah karena lingkungan yang masih asri dan bersih. Di tempat ini juga menyuguhkan kesejukan suasana khas pedesaan Yogyakarta. Ledok Sambi buka setiap hari, mulai pukul 9 pagi hingga setengah 5 sore. Saat ini untuk harga tiket masuknya masih gratis Tribuners, namun ada sumbangan yang sifatnya sukarela. Salah satu kegiatan yang digemari oleh pengunjung Ledok Sambi, yakni ada piknik di pinggir sungai sambil bermain air. Namun Tribuners tidak diperkenankan membawa perbekalan sendiri ya, karena tempat wisata satu ini menawarkan sejumlah hidangan yang bisa dibeli dengan harga murah dari warga sekitar. Beberapa di antaranya adalah kentang goreng, tempe mendoan, pisang goreng, nasi sayur, nasi asam goreng Laos, dan mie goreng atau rebus. Sementara untuk minuman yang tersedia beberapa di antaranya adalah Robusta atau Arabica kopi ledok, kopi Merapi, kopi Vietnam drip, Robusta kopi susu ledok, dan coklat ledok. Harga makanan berada pada kisaran Rp4.000 hingga Rp18.000 saja Tribuners. Sementara harga minuman adalah sekira Rp5.000 hingga Rp15.000. Selain lesehan di tikar sambil memanfaatkan meja kecil sebagai tatakan makanan, Tribuners juga bisa duduk di gazebo tenda atau meja dan kursi di seberang area gazebo tenda. Kemudian ada pula family camp. Di sana Tribuners juga bisa berkemah di pinggir sungai hanya dengan membayar Rp35.000 per orang. Namun apabila tidak memiliki perlengkapan berkemah, pengunjung dapat menyewa tenda berkapasitas maksimal 4 orang seharga Rp120.000 per malam. Khusus paket camping, traveler diperbolehkan untuk membawa alat masak dan makanan sendiri. Sejumlah kegiatan lain yang bisa dilakukan diantaranya juga ada flying fox, paintball, river tubing untuk anak-anak, hingga outbound bareng keluarga. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, Tribuners. Jangan lupa terus saksikan travel update setiap hari untuk mengetahui informasi terkini terkait wisata dan juga kuliner daerah tentunya di kanal Tribun Network. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau. Selain memiliki pasir putih, pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini.
Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Diamita yang akan menemani sore Anda dalam program Live Travel Update edisi Sabtu 11 Februari 2023 hari ini. Dan seperti biasa kami sudah menyiapkan sejumlah informasi pastinya seputar wisata dan juga kuliner dari sejumlah wilayah di Indonesia. Tentunya Dea tidak sendiri, Tribuners, akan ada rekan-rekan kami di lapangan yang akan menginformasikan secara langsung untuk Anda. Dan inilah Live Travel Update selengkapnya. Kita menuju rekomendasi wisata dan kuliner pertama Tribuners di Jawa Tengah. Berkunjung ke Semarang belum lengkap rasanya jika Tribuners tidak mencicipi ragam kulinernya. Ada tempat makan siang di Semarang yang menarik, unik, dan lezat, yaitu mie ayam rumput yang wajib dicoba. Sajian mie ayam rumput berbeda dengan mie ayam pada umumnya. Mie ayam rumput ini diolah dengan bahan herbal dan bumbu yang diracik secara khusus. Lalu seperti apa testimoninya Tribuners? Kebetulan rekan kami, Huda, reporter dari Tribun Travel, sudah mencicipinya dan akan menginformasikan untuk Anda. Silakan rekan. Ya, terima kasih dia di studio. Baik Tribuners, baru-baru ini Tribun Travel berkunjung ke kota Semarang dan mencicipi salah satu kuliner yang cukup lezat dan enak, yaitu ada mie ayam rumput. Dimana jika berkunjung ke kota Semarang belum lengkap rasanya jika Tribuners tidak mencicipi ragam kulinernya. Ada tempat makan siang di Semarang yang menarik, unik dan lezat, yaitu mie ayam rumput Tribuners. Sajian mie ayam rumput berbeda dengan mie ayam pada umumnya. Sebab mie ayam rumput ini diolah dengan bahan herbal dan diracik dengan bumbu secara khusus. Harga seporsi mie ayam rumput juga tak terlalu mahal Tribuners karena dibanderol dengan harga 9.000 saja. Nah, untuk harga itu 9.000, Tribuners sudah mendapatkan setengah porsi dan ada juga mie ayam rumput biasa dengan harga 10.000. Lalu ada juga mie ayam rumput full ayam ini dengan harga 15.000. Lalu ada mie ayam rumput bakso dan juga ada mie ayam rumput bakso dengan porsi penuh ini dibanderol dengan harga 20.000 saja. Namun ada yang menarik dari ayam rumput hijau atau yang ini lokasinya berada di kota Semarang, yaitu setiap hari Jumat di jam tertentu ini ada diskon 50% bagi yang berkunjung di jam-jam tertentu di hari Jumat ada diskon potongan hingga 50%. Seperti yang Tribun Travel kemarin atau baru-baru ini kunjungi itu pemesan mie ayam rumput dengan harga 10.000 dan juga minumannya dengan harga 2.000 saja. Nah, untuk di jam-jam tertentu itu Tribun Travel dapat membelinya porsi mie ayam makan dan minum itu dengan harga 6.000 saja Tribuners. Nah, ada juga promo menarik lainnya seperti bagi pengunjung yang bisa atau mengaji satu jus di tempat ini akan memperoleh makan mie ayam rumput dan minuman gratis. Tanya itu buat Tribuners yang puasa sunat, yaitu seperti puasa Senin dan Kamis, jika berkunjung ke mie ayam rumput ini juga ada akan mendapat makan dan minum secara gratis Tribuners. Untuk bagi Tribuners yang ingin berkunjung ke mie ayam rumput, ini lokasinya berada di Jalan Sugidono, nomor 44C Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan jam operasionalnya sendiri ini buka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 8 malam. Baik Dea, terima kasih. Ini liputan atau liputan dari Kota Semarang, Tribun Travel, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Huda di Semarang. Selamat kembali beraktivitas. Masih di Jawa Tengah, Tribuners, mie ayam ongklok menjadi makanan khas Wonosobo yang harus dicoba saat Tribuners bertandang ke Wonosobo. Kuliner yang satu ini menjadi ikon kuliner Wonosobo yang memiliki cita rasa lezat dan juga nikmat. Mie ongklok Longkrang, salah satu tempat legendaris yang terkenal berlokasi di Jalan Pasukan Ronggolawa nomor 14 Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo. Menurut orang di sana dan juga Waluyo selaku pemilik mie ongklok Longkrang ini, tempat ini sudah ada sejak tahun 1975. Dan seperti apa cita rasanya Tribuners? Mie ongklok legendaris ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng. Ada rekan Imah Masito di sana. Silakan dengan informasi Anda rekan Imah.
Rekan Dea, ya seperti yang disampaikan tadi, salah satu makanan khas dari Kabupaten Wonosobo adalah mie ongklok. Mie ongklok merupakan salah satu kuliner yang sudah menjadi ikon dari Kabupaten Wonosobo. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Wonosobo tentunya tidak lengkap ketika belum mencicipi kuliner yang satu ini, yakni mie ongklok. Nah, salah satu tempat ini menjadi tempat yang legendaris di Kabupaten Wonosobo yang menyajikan mie ongklok, dan mungkin saja ini menjadi tempat tertua dari adanya mie ongklok di Kabupaten Wonosobo. Mie ongklok Longkrang yakni berlokasi di Jalan Pasukan Ronggolawe nomor 14 Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo dan Kabupaten Wonosobo. Jadi mie ongklok Longkrang milik Pak Waluyo ini merupakan generasi kedua ya, yang mana ini sudah berdiri sejak tahun 1975 silam. Jadi sudah cukup lama sekali mie ongklok Longkrang ini berdiri, yang mana tempat ini memang sengaja tidak dirubah atau masih sama seperti dulu ketika berdiri, baik dari tempatnya yang tidak berukuran besar, yakni cukup sederhana, dan juga cita rasa dan juga bumbu-bumbu yang digunakan dari mie Longkrang ini masih menggunakan bumbu yang sama, sehingga ini menjadi keunggulan tersendiri bagi mie ongklok Longkrang di Wonosobo ini. Ya, Tribuners, nama ongklok sendiri merupakan penyebutan oleh masyarakat Wonosobo, yang mana cara membuat dari mie ongklok ini adalah menggunakan sebuah alat, yakni dari bambu. Jadi metode membuatnya ini mie dan juga sayuran direbus atau diongklok menggunakan alat yang terbuat dari bambu ini, sehingga masyarakat Wonosobo itu menyebutnya dengan mie ongklok. Ya, selain paling tua dan juga ramai, mie ongklok di Longkrang ini juga menjadi pertama di Wonosobo yang berhasil mengekspor mie ongkloknya sampai dengan ke negeri Belanda dan juga Australia.